Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI menggelar Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025. Ajang ini menjadi panggung promosi besar-besaran hilirisasi nikel dengan kehadiran delegasi dari 28 negara. Aktivis Greenpeace Indonesia melakukan protes Chef Raja Ampat di dalam ruang konferensi. Chef Raja Ampat! Chef Raja Ampat! Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate to you what our colleague is saying. He said, Papua bukan tanah kosong! Chef Raja Ampat! 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 Chef Raja Ampat! Papua bukan tanah kosong! Chef Raja Ampat! Selamatkan Papua! Papua bukan... Lewat seruan ini, Iqbal ingin menyampaikan pesan bahwa Raja Ampat, salah satu ekosistem yang paling indah di Papua, kini berhadapan dengan ancaman eksploitasi sumber daya alam. Salah satunya adalah nikel. Ini terjadi tak lepas dari narasi bernama transisi energi. Hari ini, kendaraan listrik mudah ditemui. Dari sepeda listrik, motor, mobil, hingga bus listrik. Pemerintah menyebutnya sebagai bentuk transformasi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Tak ada emisi dari kendaraan listrik. Selain itu, biaya perjalanan kendaraan listrik juga diklaim lebih murah. Aditya contohnya, hampir 2 tahun ia menggunakan mobil listrik. Sebelumnya, ia harus mengeluarkan hingga 3 juta rupiah per bulan untuk membeli BBM. Namun, setelah beralih ke mobil listrik, seminggu itu cuman ngecharge full itu cuman 2 kali, jadi 3 hari sampai 4 hari sekali gue ngecharge, terus udah bisa digunakan. Jadi kayak bener-bener, jadi gue satu bulan tuh gue cuman ngisi token listrik gue cuma 500.000, habis itu udah bisa sampai 1 bulan. Ini kan langsung nyambung, jadi listrik yang buat ini sama listrik rumah gue tuh beda gitu. Jadi emang gue khususkan ke sini supaya bisa ketaker aja sih, bisa kelihatan pengeluaran gue berapa untuk ini. Selain alasan hemat biaya, hal lain yang turut mendorong peningkatan penggunaan mobil listrik adalah ketersediaan stasiun pengisian daya. Stasiun pengisian daya kini makin mudah dijumpai. Seperti di pusat perbelanjaan, kantor, rest area, hingga kafe. Secara pribadi, menurut Aditya, kunci penggunaan mobil listrik adalah perencanaan. Di mobil listrik tuh nggak enaknya adalah lo harus saklek. Jadi misalnya kalau gue dari rumah, dari Jakarta, terus gue mau ke Bandung, ya udah dari sini ke Bandung. Nggak bisa tuh gue ke Cimahi dulu deh, gue ke Tasik dulu tuh nggak bisa. Karena semuanya udah serba dihitung kan. Oke, kalau misalnya dari sini gue sekian persen untuk sekian ratus kilometer, maka gue cuman bisa sampai Bandung atau buat tektok bolak-balik ke Bandung tuh masih aman gitu. Karena jumlah kilometernya sekian gitu, jadi nggak bisa mampir-mampir.
Kalau kagoknya sih ya kagok karena sebelumnya gue manual kan. Iya. Terus ke Matic pasti kagoknya kagok karena itu, bukan karena EV, bukan karena Ionicnya. Tapi semua fitur-fiturnya gue sih kayak wah gila banget nih. Biasanya kan kita kalau servis mobil tuh kayak kita nunggu at least sejam 2 jam gitu ya, dari sisi mau ganti oli, di setting up segala macam gitu. Kemarin tuh ada satu cerita yang menurutku lumayan lucu karena jadi gue dari rumah tuh udah siap bahwa nih bakalan lama banget di bengkel dan segala macam. Jadi kayak udah nyiapin, downloadin film dan segala macam. Terus tiba-tiba udah ngasih kunci, masukin daftar segala macam. Oke kak, oke pak kita kerjakan gitu. Terus kemudian gue nunggu tuh di ruang tunggunya kayak baru duduk. Gue nelpon orang sekali 5-10 menit terus baru duduk, bener-bener duduk megang laptop. Pak mobil udah selesai gitu. Terus kayak yang bener gitu kayak ini bener udah selesai. Iya udah kita cek semuanya. Jadi ternyata secara mereka setup pun semua komputerisasi kan. Jadi sebenarnya computerize semuanya, terus kemudian nggak ada yang diganti ternyata kayak oli nggak pakai oli kan. Terus kemudian juga mesin-mesinnya nggak ada. Jadi semuanya by checknya pakai iPad doang, terus sekali di set gitu semuanya langsung ke auto default gitu. Jadi kayak wow gitu kayak dari gue sendiri juga kayak wah gila amazed banget secanggih ini ternyata. Ini kan kondisi normal. Ini kalau misalnya drive mode gini, dia ada pilihannya. Misalnya ini yang eco. Jadi eco dia bisa lebih rendah. Kalau ini normal, kalau ini yang ini sport. Jadi tarikannya lebih kenceng, Mas. Merah, dia warna merah. Jadi dia lebih gitu, lebih smooth. Pengguna mobil listrik seperti Aditya juga merasakan manfaat lainnya. Seperti pajak yang murah, bebas memasuki wilayah ganjil genap, hingga keleluasaan memasuki wilayah-wilayah yang hanya bisa dilalui kendaraan listrik. Misalnya Taman Mini, kebetulan rumah gue dekat sama Taman Mini Indonesia Indah, yang boleh masuk akses sampai ke ujung dan ke belakang-belakang segala macam itu cuma mobil EV. Jadi kayak buat gue itu salah satu privilege karena gue punya anak yang misalnya banyak juga wisata ke sana-sana gitu ya. Dan ini nggak jumlahnya nggak cuma 1-2, ada cukup banyak lah. Kayak Ancol juga sama yang boleh masuk ke dalam hanya electric vehicle aja gitu ya, dan lain sebagainya. Insentif-insentif yang diberikan pemerintah berhasil meningkatkan jumlah penjualan mobil listrik hingga 1.500%. Namun, di balik narasi ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik ini ada ironi besar. Sumber energi listrik masih mengandalkan energi yang bersumber dari batu bara yang dikenal sebagai energi kotor. Artinya, meskipun penggunaan kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi di jalanan, tapi listrik untuk mengisi baterainya tetap berasal dari energi kotor. Komponen utama kendaraan listrik adalah baterai, yang bahan bakunya berasal dari nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebenarnya Indonesia bukanlah pemilik resource atau cadangan yang jenis nikelnya itu memang untuk electric vehicle. Jadi lebih sebenarnya digunakan untuk stainless steel. Itu yang sering dianggap bahwa Indonesia paling besar memiliki sumber daya nikel. Iya, itu benar, tidak bisa dibantahkan. Tapi apakah Indonesia memiliki sumber daya nikel untuk electric vehicle atau kendaraan listrik paling besar? Itu belum tentu sebenarnya. Lantas, mengapa pemerintah begitu mendorong ide hilirisasi nikel? Banyak kalangan menduga adanya pemain-pemain yang menguruk keuntungan dari eksploitasi pertambangan nikel ini. Awal Juni 2025, beredar kapal bertuliskan CKW Mahakam dan Dewi Iriana yang membawa muatan diduga nikel dari kawasan Raja Ampat. Publik langsung mengaitkan dengan keluarga mantan Presiden Jokowi. Ini bukan tuduhan tanpa konteks.
Sebelumnya, nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu sempat disebut-sebut dalam bisnis tambang di Maluku, dikenal sebagai Blok Medan. Kalau di masa Soeharto, bukan berarti lebih baik Orde Baru ya, tapi di masa Soeharto ada garis pembatas yang jelas sebenarnya, mana pengusaha, mana politisi. Nah, di era sekarang ada kekaburan batas mana pengusaha, mana politisi. Karena kita tahu ada banyak nama-nama yang sekarang menjadi politisi nasional yang itu berasal dari pengusaha-pengusaha besar, termasuk pengusaha-pengusaha pertambangan, baik itu tambang batu bara maupun pertambangan nikel di Indonesia. Penambangan nikel sama seperti batu bara, menyisakan kerusakan. Nikel banyak ditemukan di dataran tinggi. Di Sulawesi dan Halmahera, kawasan hutannya sudah gundul. Dan saat digali, dataran rendah di bawahnya berisiko banjir hingga terkontaminasi racun di kawasan pertambangan. Di Papua, tambang nikel mengancam pariwisata unggulan seperti Raja Ampat. Jadi bukan berarti lebih baik tambang batu bara juga buruk, bahkan berdampak buruk pada wilayah-wilayah Kalimantan seperti longsor, banjir itu terjadi. Jadi semakin memburuk karena bencana hidrometeorologis atau bencana yang diakibatkan oleh manusia atau krisis iklim ini akan semakin berat ditopang pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Di mana kita tahu masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan selama ini juga dalam konteks ekonomi mereka tertinggal gitu, dan itu adalah saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia, dan disitulah memang cadangan nikel paling besar di Indonesia itu adalah di wilayah Sulawesi dan Maluku. Sebagai konsumen, Aditya sadar akan gambaran besar yang ada di belakang kampanye untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Secara industri, secara sumber daya alam gitulah ya, yang mana di luar dari kapasitas gue. Tapi sebenarnya kalau gue mau tarik ke arah yang ke samping, yang ngomongin soal tren aja misalnya, bagaimana tren bisa mengubah gaya hidup manusia kita berkehidupan, buat gue juga jadi salah satu hal yang cukup krusial ke depannya. Artinya tren dan lifestyle ini kan deket banget ya, kayak mungkin sekarang gua punya EV didorong atas dasar tren dan lifestyle. At least gua tanda kutip merasa gua punya peran penting untuk bisa mengurangi lah, at least kalau menghilangkan kayaknya susah juga. Tapi kayaknya dengan gua punya mobil ini, gua sedikit banyak membantu untuk mengurangi polusinya. Jadi paling tidak mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gua punya punya rasa itu gitu. Nanti untuk kedepannya akan seperti apa ya kita lihat nanti. Tapi niat baik Aditya mengurangi polusi tak sebanding dengan keserakahan dan kerusakan yang terjadi. Ini kontradiktif sekali karena dampak dari perubahan iklim itu pertama kali dirasakan oleh orang yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil. Jadi mereka 2 kali kena dampak. Mereka kena dampak dari krisis iklim dan mereka dapat kena dampak langsung dari aktivitas pertambangan nikel di wilayahnya. Jadi sebenarnya kalau mau mengatasi krisis iklim dengan electric vehicle atau kendaraan listrik yang menggunakan nikel, sebenarnya ini memperburuk krisis iklim yang terjadi dalam konteks Indonesia.